Dalam video ini saya akan membahas masalah-masalah dalam mengerjakan exercise 1 dan exercise 2. Masalah pertama, bentuk not yang salah. Sebagai contoh, pekerjaan ini salah karena not yang digunakan bukan not. Dalam mata kuliah teori 1, kita belajar jenis-jenis not. Ada semi-breve, minor, crotchet, dan seterusnya. Ini adalah bentuk not yang benar. Not seperti ini tidak ada. Nah, saya paham bahwa penyebab seorang menulis atau menggambar not seperti ini bisa karena kurang fokus dalam mengerjakan tugas, tapi penyebabnya juga bisa hal yang lebih serius, yaitu karena kurangnya pengetahuan teori musik. So, apapun penyebabnya, yang mengerjakan pekerjaan ini harus memikirkan cara mengatasi agar hal seperti ini tidak terulang lagi pada latihan-latihan berikutnya. Jangan menulis not yang bentuknya salah. Masalah yang kedua, penempatan key signature yang salah. Pekerjaan ini misalnya, key signature untuk E mayor adalah 4 sharps. Pada treble stave, key signature-nya sudah tepat, tapi coba perhatikan pada bass stave. Letak sharp salah. Ada satu sharp yang letaknya salah. Bisa lihat ya. Sepertinya yang mengerjakan pekerjaan ini paham key signature, tetapi mungkin kurang fokus saat mengerjakan. Ya. Seharusnya sharp ini ditulis pada garis yang ada di bawahnya, pada garis nada D, bukan pada spasi nada E. Masalah berikutnya adalah chord tones yang salah. Contoh pada pekerjaan ini, di sini kita lihat ada nada F. Nada F bukan chord tone dari chord 5 dalam kunci F crash minor. Chord tones dari chord 5 dalam kunci F minor adalah C crash, E crash, dan G crash. Nah, perhatikan bahwa nada E di sini harus pakai sharp, karena nada E adalah nada ketujuh dalam tangga nada minor, dan harus dinaikkan setengah laras. Jika kita tulis pada stave, maka C crash, E crash, dan G crash seperti ini. Ini adalah chord tones dari chord 5 pada kunci F crash minor. Perhatikan bahwa F tidak termasuk. Contoh berikutnya. Perhatikan pekerjaan ini. Nada yang saya silang adalah nada C, ya. Dan nada C itu bukan chord tone dari chord 1 dalam kunci D minor. Chord tones untuk chord 1 dalam kunci D minor adalah nada D, F, dan A. C tidak termasuk. Jadi pekerjaan ini salah karena ada nada C. Sementara nada C bukan chord tones dari chord 1. Masalah keempat, nada bass yang salah. Perhatikan nada bass pada pekerjaan ini. Nada bass adalah B sharp, B crash. Kemudian nada bass berikutnya adalah nada E. Jadi nada bass adalah B crash dan nada E. Masalahnya adalah nada B crash bukan nada bass dari chord 5 dan nada E bukan nada bass dari chord 1. Dalam kunci minor, nada bass untuk chord 5 adalah nada E. Dan nada bass untuk chord 1 adalah nada A. Nada ini yang seharusnya ditulis. Saya coba pahami masalahnya di sini apa. Penyebab nada bass yang salah pada chord 5 adalah
karena chord tones yang salah. Nada yang berbunyi sol si re itu adalah chord 5 di kunci C mayor. Ini bukan kunci C mayor. Kesalahan seperti ini sering terjadi saat melihat kunci A minor. Jangan sampai memikirkan C mayor karena key signature-nya sama. Jadi kunci A minor, chord 5-nya tidak berbunyi sol si re, tetapi chord 5-nya berbunyi mi sel si. Jadi sekali lagi ini bukan kunci C mayor tetapi kunci A minor. Untuk chord 1, chord tones-nya sudah benar, yaitu nada A, C, dan E dengan nada A yang didouble. Persoalannya adalah nada bass yang dipakai adalah nada E. Kalau memakai nada bass, nada E, berarti ini adalah chord inversi 2 tepatnya. Jadi penyebab kesalahan nada bass pada chord 1 adalah karena inversi. Jangan buat inversi chord kalau tidak ada petunjuk untuk buat inversi. Ini adalah kesalahan yang serius karena ini menunjukkan bahwa yang mengerjakan pekerjaan ini belum paham inversi 2. Inversi 2 tidak pernah dipakai pada chord akhir dari satu cadence. Jadi harus mempelajari kembali inversi itu seperti apa. Dan ingat, jangan pakai inversi kalau tidak ada petunjuk untuk menggunakan inversi. Masalah yang kelima, overlap. Perhatikan pekerjaan ini. Yang saya beri warna biru adalah soprano, dan yang saya beri warna hijau adalah alto. Perhatikan bahwa nada B flat pada alto itu lebih tinggi daripada nada A pada soprano. Dengan kata lain, nada alto lebih tinggi dari nada soprano. Ini yang disebut overlap, dan ini harus dihindari dalam penulisan 4 suara. Begitu juga dengan contoh berikut. Nada bass pada chord 4 itu lebih tinggi dari nada tenor pada chord 1. Overlap sekali lagi harus dihindari dalam penulisan 4 suara. Masalah berikutnya, masalah ke-6. Pengulangan melodi yang sama pada soprano. Pada pekerjaan ini, latihan dalam kunci E mayor yang sebelah atas sudah benar. Yang jadi masalah adalah yang sebelah bawah. Latihan yang dibawa pada kunci B flat major ini, melodi pada soprano sama dengan latihan yang sebelah atas. Yang atas sopranonya adalah re mi. Begitupun yang bawah, sopranonya sama, yaitu re mi. Larangan untuk mengulang melodi yang sama pada soprano sebenarnya bukan larangan penulisan 4 suara dalam ilmu harmoni. Larangan ini saya buat hanya agar mahasiswa lebih banyak latihan, tidak sekedar copy-paste saja. Coba perhatikan pekerjaan yang ada. Jarak not-not yang ada di latihan bagian atas itu sama persis dengan latihan bagian bawah, ya kan? Jadi ini namanya copy and paste. Copy paste saja. Dan copy and paste itu pada dasarnya bukan latihan. Oke, jadi tujuan larangan ini agar mahasiswa lebih banyak latihan. Masalah ke-7 adalah leading note harus bergerak ke tonik atau harus di-resolve ke tonik. Contoh pada pekerjaan ini. Abaikan saja yang saya beri garis merah karena itu kesalahan nulis saja. Leading tone pada chord 5 adalah nada decrease. Nada D sharp ini harus bergerak ke arah tonik. Yang jadi masalah dengan pekerjaan ini adalah karena toniknya berada pada suara lain, yaitu suara alto. Dengan demikian, leading note tidak bergerak ke tonik. Dalam penulisan 4 suara, leading note harus di-resolve ke tonik. Seperti ini. Oke? Kalau ditulis seperti ini, tentu dengan sendirinya bass harus bergerak ke bawah, ya.
Karena soprano dan bass, arah pergerakan nadanya harus berlawanan. Masalah berikutnya, tidak memberi indikasi garis dari leading note ke tonic. Sebagai contoh pada pekerjaan ini. Ini adalah leading note, dan ini adalah tonic. Tetapi tidak diberi indikasi garis. Indikasi garis maksudnya seperti ini. Seperti yang saya jelaskan dalam video penjelasan exercises, indikasi garis itu harus ada. Mengapa harus ada? Untuk mengetahui bahwa yang mengerjakan latihan ini betul-betul paham dan dengan sengaja menyusun nada yang bergerak dari leading note ke tonic. Jadi indikasi garis itu sangat-sangat penting dan harus ada pada latihan-latihan berikutnya.